Dan mungkin syutingnya sendiri kapan dan menempuh berapa hari nih syuting sendiri? Pastinya seru banget syuting bareng sama Emir, Ferdi, Luna, dan teman-teman pemain yang lain karena chemistry-nya dari awal semuanya udah kompak, terus semuanya positif, semuanya kayak fokus tapi juga sambil tetap seru-seruan bareng. Dan kita syuting 14 hari itu jadi nggak terasa lama, bahkan rasanya kayak bentar banget. Dan emang ini bukan horor pertama aku, tapi ini menjadi salah satu film horor yang syutingnya juga berkesan walaupun sebentar. Punya pengalaman horor nggak sih kalian bertiga sendiri di lokasi syuting? Mungkin kan tadi gedungnya sendiri angker-angker gitu. Kita kompak kalian 1, 2, 3. Enggak. Kita untungnya nggak ada ya. Terus selama ada. syuting tuh semuanya aman, lancar, dan proses syutingnya juga semuanya bisa fokus diselesaikan dengan tepat waktu. Tapi sebelum syuting itu ada ritual-ritual gitu nggak sih Milo atau Emir? Kenapa? Ada ritual-ritual gitu dulu nanti doa bersama Mungkin bukan atau apa? Paling doa selalu ya. Itu sih sebelum syuting pasti. saya sebelum scene mungkin ke toilet dulu biar aman gitu. Oh iya betul. Ya kan? Atau ada larangan-larangan di lokasi syutingnya? Enggak sih, mungkin yang syuting di pabrik aja ya. Yang syuting di pabrik itu kan karena sekarang jadi cagar budaya juga, itu tempat yang emang sangat dilindungi dan juga emang preserve gitu. Jadi kita cuma harus menghargai tempat itu aja. Jadi selama syuting ya jangan ngapa-ngapain yang aneh-aneh aja sih. Tapi Sama harus hati-hati aja. Sama harus hati-hati Kita aja. bangunan tua. Jadi ada rasa punya indra tadi seperti bahasa ya, punya pengalaman indra keenam juga. Nah, merasakan juga nggak sih atau gimana? Aku rasa sih setiap orang kan pasti beda-beda ya. Tapi aku cukup sama KS. Itu bukan something kayak kalau di sini ada nggak, kalau di sini sekarang ada nggak gitu. Itu kayaknya bukan aku yang kontrol. Itu tergantung suasana, tergantung kondisi badan juga gitu. Tapi kalau merasakan masih sih sampai beberapa minggu terakhir ini kadang-kadang masih suka ada. Tapi aku mencoba, tapi udah di-ignore aja. Punya pengalaman indra keenam sendiri dari tahun berapa Kak? Mungkin dari usia berapa dan sampai sekarang udah hilang atau belum sih Kak? Dari aku kecil, karena itu nurun dari mama. Dari aku kecil sampai sekarang sih kalau ngelihat udah nggak kayak dulu, tapi lebih ke ngerasa ingin bau, terus kayak di kamar tuh kayak kok tiba-tiba kayak ada sesuatu gitu. Tapi karena aku penakut jadi aku kayak udah nggak mau digubris gitu. Sempat stres nggak? Masuk di pabrik itu ngerasanya ada aneh gitu nggak? Di pabrik justru malah enggak ya. nggak tahu kan lo yang bisa. Oh iya. Enggak. Aman-aman, mungkin karena selama kita syuting di pabrik itu aku rasa Pak S tuh juga Pak Sento tuh ngejaga juga gitu loh. Karena Pak Sento tuh selalu bilang kayak udah kalian mainnya ngobrolnya daerah-daerah sini-sini aja gitu. Kayaknya sih sama dia dijagain ya, karena Pak Sento kan juga ada indra keenam juga kan. Jadi di pabrik malah nyaman-nyaman aja kok. Dari kecil sendiri pernah sempat ngerasa stres gak sih Kak karena indra keenam ini gitu, mungkin ngeganggu aktivitas atau seperti apa nih waktu dulu? Mungkin enggak ya, karena mama itu lebih parah dari aku. Karena aku ngeliat mama udah sering kayak gitu, terus bagaimana mama nge-handle-nya, jadi aku gak stres. Tapi kalau takut ya tetap takut, tetap pengecut juga aku. Jadi ya kadang-kadang kalau ada apa-apa lari ke kamar kakak, di kamar kakak. Kamu punya indra keenam juga nih Kak, apalagi nih main berfilm horor nih. Film horor keberapa sih ya? Kamu sendiri? Ini horor ke-6 aku. Untuk berperan sebagai hantu sendiri, referensinya dari mana sih? Kayaknya lebih ke referensinya aku obrolin sama Pak Sentotnya sendiri. Jadi lebih ke ini enaknya dibawanya gimana, workshop sama Pak Sentot. Jadi mungkin nggak terlalu banyak ngambil dari film apa, tapi benar-benar hasil pembahasan dan obrolan sama Pak Sentot sendiri. Untuk keseruan di lokasi syuting mungkin ada momen seru nggak sih untuk kalian bertiga gitu saat syuting? Aku sama Berit pernah nyangkut OTW ke lokasi, itu kan di pegunungan gitu ya, sudah Dua kali dua kita kali. nyangkut di Dan hutan. mobil kita tuh bukan mobil off-road, jadi kita nyangkut bener-bener jam 12 malam, nggak bisa kemana-mana, dan itu bonding sih. Itu pertama. Itu yang pertama kita nyangkut di Iya. 12 malam, yang kedua pagi-pagi kita nyangkut. Iya, habis syuting udah capek-capek pengen pulang, nyangkut lagi. Pakai daster kan ya? Iya. Ini pakai daster, kita berdua pakai daster. Iya, jadi udah janjian hari terakhir Karena syuting pokoknya datang pas pakai mal- daster. Pas malamnya itu kita semua pada janjian kita semua pada pakai daster ya. Oke. Beneran nih kita pakai daster. Pagi itu kita nyangkut. Jadi kita nyangkut dengan kondisi pakai daster.
Wilona sama Emir menjalin chemistry-nya sebagai suami istri seperti apa sih? Saat reading, saat skripsi. Selain reading ada aktivitas lainnya. Ya komunikasi sih sebenarnya, kita banyak komunikasi juga. Willow ini orangnya gampang banget diajak ngobrol gitu ya, pendengar yang baik. Jadi karena mungkin kita udah pernah project bareng sebelumnya juga ya, jadi kita udah ada fondasi untuk relationship kita yang di sini. Di project kita sebelumnya kita hubungannya belum sedalam itu, dan di sini harus didalemin tuh kayak enak aja karena udah ada fondasinya gitu. Jadi dan ditambah gampang sekali kerja sama Willow karena dia very open to discussion. Kalau misalnya mau ngomongin scene atau segala macam, tinggal diskusi open, nyaman gak lu kalau gue giniin, kalau gue gini segala macam. Jadi kita tuh nggak ada yang kaget ya kalau lagi syuting, kita tahu batasan kita di mana, kita tahu kita kenyamanannya di mana, jadi luas aja gitu sih. Gimana Bu? Tapi di antara kalau Wilona gimana? Apa ya? Ya sama Emir gitu maksudnya. Oh, yang kayak tadi aku bilang ya, maksudnya sama Emir tuh nggak gitu sulit membangun chemistry. Ditambah kan juga dari awal kita udah sama-sama, maksudnya apapun personal life kita masing-masing, saat kita nyampe di set, kita adalah sepasang suami istri. Dia boleh touching aku, dia boleh peluk aku, cium aku, dan sebaliknya begitu. Itu yang mungkin membuat lawan main itu juga jadi lebih lega kali ya, dan nggak was-was untuk kayak melakukan setiap adegan, karena dua-duanya udah sama-sama ya berusaha totalitas saat udah di set. Dah? Ini kan film kisah nyata ya. Based on true story, Iya, tapi sekitar 40-50%. Mungkin sempat cari informasi dulu kan tentang terkait. Kamu ya ngobrol sama Mas Entot? Iya, karena karakter yang aku mainin itu sebenarnya loosely based on Mas Entot sendiri ya. Jadi aku banyak diskusi sama Mas Entot. Mas Entot kalau di posisi ini tuh bakal kayak gimana sih? Kalau di posisi ini bakal kayak gimana segala macam. Jadi begitu. Jadi itu sih referensinya. Mas Entot untungnya kan Mas Entot sangat hands on ya. Benar-benar dia tuh passionate banget tentang project ini, dia mau supervise everything, jadi gampang aja untuk kita riset sebenarnya untuk cerita ini. Jadi takut bikin nyanyi kan? Ya harus jadi was-was dong. Iya betul. Nggak boleh janji sembarangan. Jangan aspun. Ya. Soalnya kan janji itu adalah sesuatu yang harus ditepati. Iya, sakti janji. Asik. Tadi Emir juga kan notice lawan main sama Wilona enak dan kalian tuh saling tahu batas ya. Iya. Emir sendiri batasan Wilona apa dan Wilona batasan Emir apa? Willow batasannya kalau lagi main game jangan diajak ngobrol. Itu downtime-nya dia, which is something yang aku bisa appreciate juga gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak benar-benar mungkin karena kita udah 2 project bareng, kita kecil-kecil kayak begitu tuh kita tahu, kita nyaman, jadi kita nggak usah banyak yang hal yang menurut aku juga kita udah nggak usah komunikasikan ya nggak sih? Kayak aku ngerti kalau emang Willow itu very structured kerjanya, dari jam berapa sampai jam berapa itu very structured, jadi kita coba menyesuaikan segala macam ya profesional aja, dan untungnya produksi ini bisa menyesuaikan itu sih sebenarnya. Kalau sama Emir ya, aku ngerasa Emir termasuk tipikal lawan main yang sangat mengerti job desk. Dia nggak pernah ikut campur urusan pemain lain, nggak pernah ikut campur urusan job desk dari yang bukan pemain. Jadi itu mungkin yang membuat aku sama dia jadi nyambung dan nyaman, karena dua-duanya sama-sama saling mengerti. Datang ke sini untuk apa, pengen memberikan apa di set, di luar dari itu udah bukan urusan satu sama lain lagi. Jadi akhirnya ngerasa saling respect each other. Dah? Oke. Oke.